saat ini nampaknya perjalanan rombongan dari Prabowo Subianto sedang mengarah menuju ke gedung DPR RI. Ini kalau nopolnya masih pakai nopol Kemenhan ya? Masih Ya, nopol masih Kemenhan. Belum Dilantik soalnya. Belum dilantik ya? Nanti dikomentarin lagi sama Bang Hensa. RI 1. Bung Hensa. Bung Hensa. Agak nggak rela gitu kalau ganti nama tuh ya. Saat ini rombongan dari kendaraan Prabowo Subianto sudah tiba di Bundaran HI menuju ke gedung DPR RI. Kalau kita lihat memang juga selamat datang ya. banyak juga ada panggung-panggung hiburan yang sudah disediakan sepanjang Jalan Sudirman hingga ke Monumen Nasional Monas. Total ada 14 panggung pesta rakyat yang digelar pada pagi hingga sore hari nanti pada pukul 8 hingga pukul 16 sore yang memang disediakan khusus untuk warga Jakarta dan juga sekitarnya. Rencananya pemirsa nanti memang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ini akan berlangsung sekitar pukul 10 pagi ya Philip ya. Betul ya. Di gedung DPR dan juga MPR RI. Wah, Dan nanti kita akan lihat kehadiran dari Prabowo Subianto yang akan sesaat lagi nampaknya akan tiba di DPR. Tapi kalau kita melihat tadi dari dalam gedung DPR MPR RI tidak terlihat Ibu Megawati, Bang Hensa. Mungkin ada tanggapan seperti apa? Ya, kalau tentang kehadiran Ibu Mega kan itu juga tergantung Ibu Mega ya. Mungkin Ibu Mega ingin menyaksikan itu dari rumahnya. Boleh-boleh saja itu terjadi kan. Kondisi kesehatan yang kurang katanya Bang. Oh gitu, Pak SBY juga kelihatannya nggak hadir ya. Tapi konon kabarnya Mas Ganjar datang, Mas Anies juga datang. Jadi itu itikat yang baik ya. Kalau lawan-lawan yang dikalahkan oleh Pak Prabowo pada Pilpres kemarin kemudian hadir dan memberikan dukungan terhadap pelantikan. Ini bagus sekali. Ini saya terpesona dengan yang menjaga kerumunan ya. Ini nampaknya dari Kesatuan TNI ya, yang menjaga ya. Ini luar biasa. Banyak sekali rombongan dan mestinya juga kita bertanya-tanya juga kenapa warna putih yang dipilih. Ya. Dari kendaraannya? Dari kendaraannya. Tapi Memang ya mungkin kenapa, itu Bang? kesukaan dia, makanya itu kan kita tanya juga tuh. Ada Mungkin masalah. kesukaan juga tuh, karena putih semua tuh. Biasanya kalau kenegaraan kan hitam semua. Nah ini putih semua. Ramai sekali namanya rakyat juga yang ingin menyaksikan, karena ini kan 5 tahunan ya, 5 tahun sekali. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya acara pelantikan kali ini kan dikemas nampak berbeda. Tidak hanya di gedung MPR saja, namun juga sepanjang Jalan Sudirman hingga Monumen Nasional juga disediakan ada beberapa panggung-panggung hiburan. Tidak aja hiburan musik ya, Philip ya. Ada UMKM juga di sana banyak sekali ya. Kita bisa melihat bagaimana Sudirman tumpah ruah dengan rakyat Indonesia untuk merayakan pelantikan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana Prof Burhan kemudian melihat bagaimana rakyat begitu antusias untuk pelantikan ini? Iya, saya kira tidak bisa dipisahkan dari kemenangan besar Pak Prabowo ya dalam Pilpres kemarin. Jadi angka 96 juta itu terlalu besar ya. Kalau semata-mata misalnya dianggap karena ada kasus kecurangan seperti yang dituduhkan kepada Prabowo Gibran. Mungkin ada, tetapi tidak sampai sebesar itu. Dibuktikan dengan public confidence begitu tinggi. Itu juga, jadi dan jangan lupa kalau kita lihat memang kemenangan besar itu membawa semacam konfidensi ya, tentu saja di kalangan pemilihnya, pendukungnya. Tetapi lagi-lagi kejadian semacam ini bukan hal yang baru ya. 2014 juga ada pawai rakyat kan, yang Pak Jokowi pakai atribut seorang raja tanda kutip ya, kemudian pakai kayak semacam kelana begitu ya, diarak dari gedung MPR ke istana. Poin saya adalah ada semacam performativity untuk menampilkan bahwa presiden yang baru dilantik itu disambut dengan meriah oleh rakyat. Ya, termasuk juga ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Apa pesan yang sebenarnya ingin dibawa oleh seorang Prabowo Subianto begitu ya, dengan terpilihnya dan juga akan dilantiknya dia hari ini dengan kemasan yang begitu berbeda kalau kita lihat dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Dan jangan lupa Pak Prabowo sebenarnya kalau dibanding dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kan dia pengen menampilkan sebagai man of the people. Kalau Pak Prabowo agak lain. Beliau dari awal memang elit kan. Kakeknya Pak Margono
itu ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama. Kemudian kakeknya pula itu yang diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk mendirikan Bank Negara Indonesia BNI. Kemudian ayahnya Profesor Sumitro itu menjabat posisi menteri dalam berbagai macam bidang zaman Soekarno maupun Soeharto. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Ilmu Pengetahuan. Ini anak menteng ini. Sekolah aja di Swiss, di Kuala Lumpur, di Inggris ya. Bahasanya banyak sekali yang beliau kuasai ya. Bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Nah, ini kan berbeda dengan profil seorang Jokowi. Jadi pada dasarnya Pak Prabowo mungkin tidak sebesar gitu ya gairahnya untuk dirayakan oleh publik seperti Pak Jokowi. Tetapi mungkin ada pendukungnya yang pengen ya memberikan semacam bukti atau sekaligus pertunjukan bahwa Pak Prabowo layak untuk disambut seperti sekarang. Itu. Jadi bandul politiknya terbukti lagi nih kita. Terbukti Teori lagi. bandul politik bahwa Apa tuh? masyarakat akan memilih kebalikannya biasanya dari pemimpin yang sebelumnya. Jadi kan tadi Prof Burhan menyampaikan kan Pak Jokowi ini yang dianggapnya perwakilan People of dari the man, rakyat, rakyat. kemudian dianggap sederhana dan lain-lain. Tapi Pak Prabowo memang jalannya agak berbeda. Makanya tadi saya katakan ini pemimpin yang suka baca buku nih, dan dia suka orang-orang pinter. Ini kelihatannya masa-masa akademisi lagi akan menggelora. Kalau Pak Jokowi kan lebih percaya influencer daripada akademisi kan. Ini nampaknya sekarang akan lebih percaya akademisi lagi. Gitu ya Prof. Meskipun memang untuk nama-nama yang dipanggil kesan akomodasi politik tak terelakkan. Ya. Jadi kita sebenarnya pengen mendapatkan figur lebih banyak lagi orang seperti Stella Christie misalnya. Tapi kan sudah dipastikan kan, memang ini second kabinet kan tidak hanya kemudian harus berasal dari non parpol. Betul, gitu. betul. Cuma memang kalau kita lihat representasi dari partai politiknya kan yang betul-betul zaken kan nggak banyak. Orang seperti Profesor Yusril misalnya. Beliau mantan ketua umum PBB ya, tetapi juga sangat terkenal sebagai ahli tata negara. Orang seperti beliau yang berasal dari partai politik yang dipanggil itu kan nggak banyak. Kebanyakan kan memang posisi yang secara formal kuat di internal partai dan karenanya muncul kemudian anggapan bahwa beliau lebih banyak menitik beratkan akomodasi politik ketimbang meritokrasi. Saya tidak sedang memisahkan bahwa orang partai pasti tidak profesional, tidak. Tetapi orang partai yang profesional yang dipanggil oleh beliau seharusnya bisa lebih banyak lagi ketimbang yang kemarin ya diaudisi oleh Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi ya ini hak prerogatif seorang presiden, kita kasih kesempatan, kasih benefit of the doubt ya. Siapa tahu pesimisme seorang saya atau Bung Hensa itu terpatahkan gitu dan kita harap saya salah gitu ya. Tetapi kalau kemudian ternyata tidak terbukti, ekspektasi merekrut akomodasi politik tadi, Pak Prabowo punya kesempatan untuk melakukan adjustment lagi dengan reshuffle. Karena waktu pendek 5 tahun ya. Dan jangan lupa yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan menteri, tapi presiden. Presiden, betul. Jadi kalau presiden salah pilih, ya rakyat akan nagihnya ke presiden.